Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Bangunan berlantai 2 Pondok Pesantren Babul Maghfirah, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar kembali terbakar untuk kedua kalinya. Sejumlah warga memprotes rekapitulasi suara Pilkada 2024 yang sedang berlangsung di Aula Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Penjual kembang mendadak ramai di Jalan Protokol Sultan Alaidin Mahmud Syah, Kota Banda Aceh dalam sebulan terakhir. Pondok Pesantren Babul Maghfirah di Desa Lam Alucut, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar terbakar pada Sabtu malam. Meski tak ada korban, ratusan santriwati histeris saat mengetahui kebakaran. Video warga merekam kepanikan ratusan santri saat api menghanguskan gedung tempat penginapan mereka. Para santri tak mampu menyelamatkan pakaian dan peralatan sekolah akibat besarnya kobaran api yang menghanguskan pondok santri. Ratusan santri yang sedang beraktivitas berhamburan keluar ruang kelas untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka khawatir api menjalar ke ruang tempat mereka belajar sehingga berlarian tak tentu arah. Api pertama terlihat di salah satu kamar yang berada di lantai 2 hingga membesar karena plafon berbahan kayu. Sejumlah petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan guna mencegah api membesar dan menjalar ke bangunan yang lain. Pas sholat isya, ya alhamdulillah anak-anak sudah aman. Kepada khususnya mohon doanya agar kita semuanya diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah anak-anak dalam keadaan aman. Langkah berikutnya nanti akan kita diskusikan kembali, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan pertolongan kepada mudah-mudahan apa yang terjadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kebakaran ini menyebabkan jalan menuju Dayah macet total akibat ramainya warga. Kebakaran juga berdampak pada putusnya arus listrik di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya di pesantren tersebut. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Penginapan santri yang terbakar terdiri dari 5 ruangan sudah bisa dilakukan pemadaman dan sudah dilakukan pendinginan. Pada kondisi ini kita menerjunkan tidak kurang dari 11 mobil pemadam kebakaran, kemudian ditambah 1 unit water cannon dari Brimopolda Aceh, kemudian ada 3 unit pemadam kebakaran dari pemadam kebakaran Kota Banda Aceh. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan di lantai 2. Kebakaran ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Bangunan pasar tradisional Desa Lawi Rutung, Kecamatan Lawi Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara ambruk pada Jumat siang. Akibatnya 2 warga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Los pasar ambruk secara tiba-tiba saat pasar sedang ramai. Bangunan yang ambruk merupakan lokasi warung makan yang ramai dengan lalu lintas warga dan pedagang di pasar tersebut. Ambruknya bangunan los tersebut diduga akibat tiangnya yang mulai keropos, sehingga tidak mampu menahan beban bangunan. Seorang pedagang dan pengunjung pasar terluka akibat tertimpa puing-puing bangunan. Yang roboh ini buat ada 3 tempat, ada 3 orang yang punya. Ini biasanya digunakan untuk apa ini? Jualan apa ini? Yang di sini jualan miso, yang di sana jual nasi. Ada jual gorengan juga. Ini kira-kira ambruk ini apa akibatnya ini, Pak? Akibat keroposnya tiang, Pak.
proposalnya yang sudah ada dilaporkan tapi belum ada penanganan. Menurut suami korban, kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba sehingga istrinya tidak sempat menyelamatkan diri. Puing bangunan menimpa dirinya yang mengakibatkan luka pada bagian mulut dan kaki. Ya kan saya nggak di tempat Pak, saya mau pulang sholat Jumat. Jadi udah di rumah kejadiannya, cuman tadilah dengar telepon langsung ke dia ambruk bilangnya. Langsung ke dia. Nah, tadi pada saat ditemukan istri Bapak berada di kios itu sudah tertimpa. Di sebelah si jual bumbu tuh udah sakit lah sini, bilang pening pala kena batu kan. Sakit paha. Kena reruntuhan. Keluarga korban berharap perhatian terhadap kondisi pasar agar kejadian tidak terulang. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Imigran Rohingya kembali mendarat di Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu pagi. Para pelarian politik asal Myanmar ini diketahui warga sudah berada di Kuala Ujung Perling, Desa Pelawi, Kecamatan Birembayun, Aceh Timur, Sabtu siang. Imigran Rohingya mendarat di pantai Aceh Timur akibat kapal motor yang ditumpangi mereka rusak, sehingga mereka harus berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri. Sedangkan seorang di antaranya mengalami sakit. Sebanyak 116 imigran Rohingya tersebut tiba pada Sabtu dini hari, 30 November 2024. Warga mendapati mereka di pantai, sementara kapal motor karam. Sudah berada di lokasi Pulau Ujung Perling, Kampung Paya Pelawi, Kecamatan Birembayun, Kabupaten Aceh Timur. Kami sudah tiba di lokasi pengungsi Rohingya, jadi mereka semua berjumlah 116 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 32 orang, kemudian perempuan 14 orang, kemudian yang anak-anak terdiri dari yang laki-laki sejumlah 15, yang perempuan 24 orang. Ya. Dari 116 warga etnis Rohingya, 32 orang diantaranya laki-laki dan 46 perempuan, 15 anak laki-laki serta 23 anak perempuan. Dari sejumlah imigran yang mendarat di Aceh, hanya seorang yang bisa berbahasa Inggris. Untuk mencapai ke lokasi, Muspika harus menempuh jarak lebih kurang sekitar 3 jam dengan menggunakan sampan nelayan. Hingga Minggu pagi, para pendatang ilegal ini masih didata dan ditangani petugas setempat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kita hari menuntut keadilan. Semangat! Kalau memang ini ada kita. Ratusan warga Kota Lok Semawe berunjuk rasa di depan kantor Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe pada Sabtu siang. Massa memprotes rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 yang sedang berlangsung di Aula Kecamatan. Warga yang menamakan diri sebagai Generasi Muda Aceh, Gema, menilai penyelenggaraan Pilkada 2024 di Lok Semawe tidak jurdil dan tidak profesional. Warga mengklaim menemukan upaya penggelembungan suara di sejumlah TPS, terutama di Kecamatan Muara II. Massa mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP Lok Semawe menggelar pemungutan suara ulang PSU di sejumlah desa. Seharusnya KIP daerah bekerja profesional tanpa memihak kepentingan kelompok manapun. Kezaliman yang terjadi yaitu ada pemilih yang melakukan pilihannya lebih dari 1 kali, 5-10 kali bahkan ada terjadi di beberapa desa di Kota Lok Semawe. Jadi kita hari ini ingin penyelenggara pilkada hari ini melakukan pemungutan suara ulang, yang pertama. Yang kedua, kami menginginkan pihak penyelenggara bekerja secara profesional, secara adil, secara jujur dan transparan. Jadi hari ini kita tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan pihak apapun untuk berjalan sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini.
Jika KIP Lok Sumawe tidak menyelenggarakan PSU di TPS yang dinilai curang, maka aksi susulan dengan jumlah massa yang lebih banyak akan menyusul. Massa akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Massa mengancam melaporkan KIP Lok Sumawe ke KIP Provinsi Aceh dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe.